siang anak-anak. Beri salam. Selamat siang. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan layanan merasakan pada malam ini. Dan kita awali dengan doa dan doa dipimpin oleh salah satu peserta ini. Silakan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini dengan agama Kristen Protestan yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Tuhan yang di surga, Bapa yang Maha Mulia dan Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu dikasih hadiran dulu. Apakah semua hadir hari ini? Tidak. Yang tidak hadir alasan apa? Sakit izin? Baik, mari kita mendoakan mereka supaya mereka di depan bisa hadir. Apa kabar anak-anak? Baik. Masih sehat? Masih. Kalau masih sehat, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih dalam keadaan sehat. Mereka anak-anak masih semangat untuk mengikuti layanan saat ini. Baik. Kalau masih semangat, maka untuk lebih semangat silakan anak-anak berdiri. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih atas semangatnya. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan mulai dengan materi kita hari ini tentang meningkatkan kualitas ibadah pada Tuhan yang Maha Esa. Dengan tujuan yang pertama, anak-anak menjelaskan cara atau upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, anak-anak menjelaskan tips-tips untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dan yang terakhir adalah anak-anak menjelaskan manfaat jemaat ibadah. Adapun langkah-langkah di dalam mempelajari materi hari ini adalah akan ada penayangan video dari ibu dan anak-anak mengamati video. Setelah itu anak-anak memberikan pendapat tentang video dan kita akan mendiskusikan bersama-sama. Dan waktu untuk kita mempelajari materi hari ini selama 90 menit. Oleh karena itu, Ibu harap supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Apakah anak-anak sudah siap? Siap. Silakan anak-anak menonton video yang akan Ibu tayangkan. Dan setelah itu, anak-anak akan memberikan pendapat tentang video yang anak-anak amati. Baik, silakan. Ketika gue melihat diri gue dari gue tahu gue gak apa-apa. Gue kecil dan gue diabaikan oleh dunia. Masa depan seperti kosong dan dan semua terasa menakutkan buat gue. Sampai yang gue tahu kebenaran tentang pernikahan gue
dari semua anak-anak. Kalau ada yang Tuhan yang berkata, masa depan itu sungguh ada dan hal yang membanggakan manusia. Oke, sekalipun berat dan sulit, tapi hidup dalam pengalaman bersama Tuhan jauh lebih indah daripada dia tinggal dalam keputusan asa. Baik, anak-anak sudah mengamati video yang Ibu tayangkan? Kalau sudah, pertanyaan dari Ibu, bagaimana pendapat anak-anak tentang video yang anak-anak amati? Silakan. Oke, Putri. Baik, terima kasih atas waktu yang sempat diberikan. Pendapat saya tentang video tersebut yaitu menceritakan tentang seorang pria yang menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Terima kasih. Silakan, masih ada. Rafael. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan jawaban. Yang dideskripsikan dari video tersebut adalah seorang pemuda yang putus asa dan ia berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang kedua. Dari video yang anak-anak amati, bagaimana cara atau upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah? Silakan ada. Ya, silakan Debbie. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang pertama adalah dengan sadar diri bahwa dirinya lalai dosa, dan yang kedua beribadah dengan kecintaan kepada Tuhan. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Apa manfaat dari gemar beribadah? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Saya akan jadi manfaat beribadah yaitu ketenangan hati dan melakukan ibadah. Yang lain? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya manfaat dari gemar beribadah, kita bisa lebih bahagia dan bisa menjadi lebih bersemangat. Terima kasih. Oke, silakan Denny. Dan yang satu lagi dimudahkan dan dilancarkan dalam rezeki. Oke, dimudahkan dan dilancarkan dengan rezeki. Selepas anak-anak, mari kita melihat kembali pendapat daripada teman-teman yang kita sudah rangkul di papan tulis. Kita mulai dari yang pertama. Menurut Putri, bahwa gambaran atau pendapat dari Putri tentang video yang Putri amati adalah seorang pemuda yang berharap kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam hidupnya ketika ia dalam kesulitan. Kita lanjut yang kedua. Menurut pendapat dari Rafael katakan bahwa gambaran atau video yang Rafael amati adalah seorang pemuda yang putus asa tentang masa depannya. Tetapi ketika ia putus asa, ia tahu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong dalam hidupnya. Ia tahu bahwa masa depan itu pasti ada ketika ia bersandar kepada Tuhan. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada? Pastor? Tidak ada pendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Cara atau upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah. Tadi pendapat dari teman bahwa
Cara atau upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah adalah harus beribadah dengan kesadaran diri. Artinya bahwa tidak ada paksaan dari orang lain. Silakan, ada yang mau menanggapi? Silakan. Menurut pendapat Anda tentang pendapat yang sudah sampaikan tadi? Pas. Kita lanjut. Yang kedua, upaya yang kedua adalah berdoa dengan kecintaan. Artinya bahwa ada kesungguhan ketika ia melakukan ibadah. Silakan anak-anak mau menanggapi. Kecintaan. Silakan. Contohnya ketika kamu mencintai seseorang, otomatis ketika ada kamu melakukan sesuatu akan dengan hati. Begitu pula dengan Tuhan. Tadi dari gambaran video yang anak-anak sudah amati. Jawabannya pas menurut pendapat teman itu setuju? Setuju. Kalau setuju kita lanjut. Yang berikut harus berdoa dengan ikhlas. Artinya bahwa ketika kita berdoa harus dengan ikhlas. Jangan dengan pura-pura. Kalau kita berdoa dengan pura-pura atau tidak ikhlas, maka doa itu tidak akan berkualitas. Menurut pendapat teman tadi. Silakan mau menanggapi. Semua pas kok? Pas. Kalau pas semua kita lanjut. Yang berikut adalah berdoa dengan kekhususan. Silakan coba anak-anak jelaskan tentang kekhususan itu seperti apa. Berdoa di tempat yang khusus. Silakan. Silakan atau berikan contoh. Ada hal-hal tertentu yang Anda harus berdoa, doakan secara khusus. Ya, silakan Putri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang ibadah dengan kekhususan. Khusus merupakan kondisi kejiwaan yang sedang terpaut kepada Tuhan, menyadari dan merasakan keagungan Tuhan. Jalan untuk meraih kekhususan yaitu dengan merasakan kehadiran Tuhan, sebagaimana seorang yang merasa selalu dalam penguasaan Tuhan. Baik, tadi penjelasan dari Putri, berdoa secara khusus artinya bahwa ada hal-hal yang anak-anak harus mendoakan secara khusus. Contohnya masa depan atau cita-cita. Jika anak-anak merencanakan cita-cita anak-anak, maka di situ anak-anak harus mendoakan secara khusus. Harus mendoakan secara khusus. Baik, kita lanjut. Pertanyaan yang berikut. Apa tips-tips untuk ketika anak-anak beribadah dan ibadah itu berkualitas? Selain cara atau upaya yang harus dilakukan, maka ada juga tips-tips yang harus dilakukan. Kalau menurut pendapat dari teman, katakan bahwa ketika berdoa atau beribadah, baik itu membaca Alkitab, baik itu pergi ke gereja, mengikuti ibadah, maka anak-anak harus merasa bahwa diri ini penuh dengan dosa. Silakan mau menanggapi atau silakan ada pendapat yang berbeda dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman. Tidak ada. Setuju? Setuju. Setuju ya. Baik, kita lanjut. Yang berikut, harus melihat orang lain dengan banyak amal. Artinya bahwa kita harus belajar daripada orang lain.
Contoh ketika orang lain tidak di gereja, ketika orang lain tidak beribadah, maka kita juga harus belajar pada orang lain. Sesuai dengan pendapat tadi dari teman. Ada? Oke, silakan Denny. Jadi sesuai dengan tadi nilai orang lain dan mana amal itu adalah kita juga akan melakukannya begitu, karena kita tidak seperti manusia ini kan mereka merasa tidak puas begitu. Masa dia bisa banyak amal begitu, masa saya tidak bisa memberikan banyak amal, maka mereka termotivasi untuk melakukan amal juga. Jadi baik seperti itu. Terima kasih. Oke. Tadi dari penjelasan teman Denny bahwa kita juga harus melihat dari orang lain. Ketika kita melihat mereka bahwa mereka punya banyak amal, ketika mereka selalu berdoa, mereka selalu ke gereja, ke ibadah, maka kita juga harus katakan bahwa masa mereka bisa, saya tidak bisa. Masih ada? Masih? Silakan Putri. Selain senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan, masih ada lagi, yaitu jangan menganggap ibadah yang kecil-kecil itu remeh dan belajar ilmu agama lebih banyak. Silakan ada yang menanggapi pendapat dari Putri. Putri katakan bahwa jangan menganggap remeh ibadah yang kecil-kecil atau sederhana. Ada yang berpendapat lain? Ada? Baik anak-anak, bahwa ketika kita mau mencapai sesuatu, kita harus belajar dari yang kecil. Pertanyaan yang berikut, manfaat daripada memadu batu. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh teman bahwa ada manfaat ketika seseorang memadu dari batu. Itu artinya tenang. Adanya ketenangan hati. Sekalipun ada cobaan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kegagalan, sekalipun dia putus asa, tetapi ketika dia melakukan cara atau upaya dan dia tahu bahwa ada bukti yang dia harus lakukan, maka hatinya tidak goyah. Contoh tentang masa depan. Masa depan itu kadang-kadang orang ragu bahwa kira-kira apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan akan tercapai. Tetapi orang yang berdoa, orang yang selalu beribadah, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia akan tahu bahwa ketika saya dekat dengan Tuhan, maka apa yang saya kerahkan akan tercapai. Yang kedua, silakan yang kedua, silakan Tika. Yang kedua, melakukan ibadah. Yang ketiga, lebih bahagia. Keempat, sudah lebih semangat. Yang terakhir, mendapat dalam hidup. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman bahwa ketika kita melakukan cara atau upaya yang bisnis yang kita sudah ketahui otomatis selain hati kita tenang maka akan bahagia. Contoh, ketika anak-anak berharap untuk mau melakukan sesuatu, contohnya dalam ujian, anak-anak berharap untuk memperoleh nilai yang baik dan anak-anak tidak berlatih kepada Tuhan. Maka ketika anak-anak mendapat nilai yang baik, anak-anak bahagia atau tidak? Bahagia. Pasti anak-anak bahagia. Terus yang kedua, selain bahagia maka dirasakan dimudahkan dan dirasakan dengan atau
kita mempelajari bagaimana cara atau upaya meningkatkan kualitas ibadah serta juga manfaat dari tempat ibadah yang dimana kita akan mendapatkan ketenangan hati, melakukan ibadah, berbahagia, menjadi lebih semangat dan dimudahkan dan dilancarkan hidup ini. Baik, silakan ada yang lain. Oke. Dari materi yang dijelaskan, saya menunjukkan bahwa kita harus menggunakan kita dalam kehidupan kita dan cara berdasarkan berikan kualitas ibadah kita berdasarkan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ibadah harus dilakukan dengan kesadaran dan pemahaman yang baik. Yang kedua, ibadah harus dilakukan dengan kecintaan yang ikhlas. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan dengan ketulusan. Dan yang keempat, ibadah harus dilakukan dengan kesetiaan dan keintelektual. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan ibadah kita akan menjadi lebih bermakna, dalam dan menghargai diri kepada Tuhan. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran, kecintaan, ikhlas, ketulusan, konsistensi, dan ketekunan akan membantu kita memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan dan menghalangi pertumbuhan iman yang lebih dalam. Silakan ada yang lain. Silakan. Yang di belakang. Ayat apa ya? Silakan. Bagaimana pendapat Bapak tentang materi yang kita pelajari? Kesimpulan saya mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu kita harus berserah kepada Tuhan dan jangan putus asa dalam setiap hal karena hal yang kita lakukan atau kita impikan, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Terima kasih. Dari materi yang kamu sudah sebutkan, apa kesimpulan dari materi yang Anda silakan. Putri. Dari materi yang kita pelajari, saya menunjukkan bahwa ibadah harus penting untuk manusia dan dengan ibadah semua kegiatan nantinya akan dirasakan dan dapat membawa rezeki yang banyak kepada kita. Dari pendapat teman-teman tentang materi yang sudah dipelajari, tadi anak-anak sudah dengar bahwa yang pertama, ibadah itu sangat penting dalam pribadi setiap orang. Dan setiap orang itu pasti beribadah. Tetapi ibadah yang dilakukan setiap orang belum tentu berkualitas. Tergantung daripada diri sendiri atau pribadi masing-masing. Baik, demikian dari Ibu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kamu? Senang. Pulang? Senang. Terima kasih. Semoga materi yang anak-anak dapatkan hari ini, anak-anak bisa menjadi bekal bagi anak-anak di depan. Ada pertanyaan? Tidak. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, maka ada Ibu sudah siapkan LKPD yang anak-anak harus kerjakan. Semua sudah mendapat LKPD? Sudah. Ada yang sudah? Sudah. Silakan kumpul. Selesai? Sudah. Kalau sudah, ada lembar refleksi yang nanti anak-anak kerjakan.
Untuk lembar refleksi memiliki semua sudah selesai? Kalau sudah silakan tunduk. Baik. Yang terakhir adalah lembar evaluasi dan silakan anak-anak tulis. Yang terakhir. Silakan baca petunjuk yang ada. Semua sudah selesai? Kalau sudah silakan. Silakan. Baik, anak-anak, demikian pertemuan kita pada hari ini dan harapan ibu semoga materi yang anak-anak sudah pelajari hari ini boleh membawa bekal bagi masa depan anak-anak. Dan juga terima kasih kepada anak-anak karena anak-anak sudah mengikuti layanan klasikal pada hari ini dengan baik. Baik, demikian layanan klasikal kita pada hari ini, dan tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa, dan doa ini ibu berikan kesempatan kepada salah satu anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman dan ibu guru, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa dan izinkan saya membimbing doa ini dengan tata cara agama Kristen Protestan yang lain diselesaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang murah, Bapa ngasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal pelajaran kami hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami mau pulang, Tuhan jaga dan lindungi kami di jalan hingga sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tika.